Pertama-tama kita membiasakan doa dulu. Doanya mungkin siapa? Ya, pertama doa dulu ya. Ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Pertama, kalian ini data sudah tahu ya? Sudah tahu apa belum? Tak suruh ke sini data ini yang nomor satu yang apa? Belum. Belum. Nah, ini kalian kan sekarang kan kelas 3 ya. Jadi kalian ini mau meneruskan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya mau ke SMA, SMK, atau ke MA atau ke MAK. Nah, ini nanti saya jelaskan. Pertama-tama mungkin jelaskan dulu. Pertama ya, tujuannya dulu sudah tadi ya, tujuannya untuk agar kalian tidak bingung memilih jurusan. Ya, maksudnya banyak masih bingung kok ya. Ada yang masih bingung? Banyak. Berapa coba angkat tangannya masih bingung? Nah, nanti Pak Roy akan memberikan pemahaman tentang SMK, SMA, dan MA ya. Pertama kita apa namanya? Kita mengadakan itu dulu. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja. Enggak ada risiko ya. Nanti ada yang coba ya. Oke, kita pertama kali mengadakan ice breaking atau suatu kegiatan agar kalian tidak tegang. Oke. Tahu artinya SBB? S itu apa? S buku ya? Buku ya. Ya, artinya SBB ini ya kayak kegiatan yang itu bukan kalian SBB. Contohnya begini. Dengarkan Pak Roy ya. Insya Allah sudah pernah ya. Pertama, kata-katanya yang ini satu. Ya, jadi satu ya. Yang ini satu. Kalau yang ini dua, terus dan yang ini tiga. Betul? Betul ya. Sekarang Pak Roy tanya. Dan yang ini, nah, ulangi dengan Pak Roy. Kalau yang ini berapa? Satu. Yang ini satu, ya. Terus kalau yang ini dua. Dan yang ini tiga. Sekarang Pak Roy tanya. Dan yang ini dan yang ini tiga. Kalau yang ini dua. Masih bingung? Dilihat yang kalau kata-katanya pertama. Ya. Oke, satu kali lagi ya, jangan sampai salah. Kalau yang ini, dua. Dan yang ini, satu. Ya. Terus setelah ini kita ada Pak Roy akan memberikan beberapa video. Setelah video akan PowerPoint ya. Pertama kali video supaya kalian melakukan ini. Video. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua ya? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan saling bercerita tentang kembali setelah ini. Apa kalian sudah siap? Tentu tidak. Kalian berpikir masa atau sekedar tahu ke depan, kalian bakal menjadi apa? Sebelum tahu
pertanyaan setelah ini aku akan kemana dan melakukan apa ya? Kau masih harus selamat. Kalian adalah manusia yang tak terhingga, bersemangat dan tidak putus asa. Sekarang aku mau ajak kalian untuk menyelesaikan lagi. Cocoknya kemana ya? Tapi sebelum pembahasan, aku mau menceritakan sedikit kisah salah satu temanku yang bernama Isan. Begitu lama lagi, beberapa mau sedang berjalan kaki ke sekolah. Saat sebelum sekolah mulai waktu itu, pasti selama dirimu di depan keluarga dan sedang ada bayi. Isan lalu meletakkan rambutnya di bawah sini, lalu betul-betul lepas ketuliskan ibu siapa kelas. Kemudian teman-temannya lagi bersama. Tentu saja pada saat main selesai dilakukan, teman-temannya langsung menyerbu di rumah kedutaan tadi. Tak sampai di situ, di hari-hari lainnya ketika di kelas, dia melakukan sebab bertuliskan 1.500 per biji. Jadi teman-temannya tidak perlu lagi ke kantor untuk membeli pulpen. Pada saat yang bersamaan, teman-temannya menanyakan, "Coba, dia dikasih uang." Jawabannya simpel, "Mau bisa aku berangkat ke sekolah." Dilakukan hal tersebut berhari-hari sampai akhirnya 3 tahun berlalu saat kelulusan. Aku bisa bertanya kepada Ihsan, "Kenapa sih kamu harus repot-repot menabung untuk lanjut sekolah? Padahal lebih enak kerja dan cari uang. Hasilnya nyata." Ihsan pun menjawab, "Well, sekolah yang tinggi akan memberikan kita banyak pilihan pekerjaan. Ada pekerjaan yang memang hanya memerlukan ijazah SMP. Namun juga ada pekerjaan yang harus melewati jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan jika kebutuhan pendidikan kita terpenuhi." Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Teman-teman tahu tidak pilihan sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP? Dan apa sih sekolah lanjutan itu? Jadi, sekolah lanjutan adalah pendidikan sambungan setelah tamat dari pendidikan yang saat ini kita tempuh. Bisa dari SMP ke SMA atau SMA ke perguruan tinggi. Lalu, apa saja pilihan sekolah lanjutan yang bisa teman-teman pilih setelah lulus dari SMP? Dan apa aja sih benefitnya? Ada 4. Yang pertama, SMA. SMA ialah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah. Sebagai lanjutan dari hasil belajar yang diambil sama atau setara dengan SMP atau MTS. Di SMA, metode pembelajaran yang diterapkan lebih mengedepankan teori, sehingga peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lebih terbuka. Nah, di SMA, teori diberikan lebih banyak dengan persentase 30% praktek dan 70% teori. Umumnya ada 2 jurusan yang terdapat di SMA, yaitu jurusan IPA dan IPS. Hal ini juga membantu kalian untuk menemukan minat dan bakat yang cocok, karena sistem pendidikan SMA mempelajari beberapa teori, sehingga secara tidak langsung kalian dapat menemukan hal yang disenangi. Fungsinya adalah kenali kemampuan dirimu. Terlihat jika teman-teman memilih untuk masuk di SMA, cocok bagi yang belum menemukan minat dan bakatnya dan lebih fleksibel untuk lanjut ke perguruan tinggi. Hal ini juga membantu kalian untuk menemukan minat dan bakat yang cocok, karena sistem pendidikan SMA mempelajari beberapa teori, sehingga secara tidak langsung kalian dapat menemukan hal yang disenangi. Tidak hanya dokter, perawat, atau pekerja kantoran, masih ada banyak lagi prospek kerja yang bisa kalian sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Sekarang kita beralih ke SMK, singkatan dari Sekolah Menengah Kejiwaan. Ia juga merupakan lembaga pendidikan formal yang setara dengan SMA, SA, dan KTC, yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didiknya untuk siap bekerja selesai berlanjut jenjang pendidikan. Yang pertama, menguasai keahlian jurusan. Artinya, pelajar SMK memiliki kemampuan yang diminatinya. Ketika teman-teman masuk dan mendaftar di SMK, maka wajib memilih jurusan untuk kalian ambil. Yang kedua, kalian anak SMK yang bersiap untuk bekerja. Anak SMK bisa bekerja dengan cepat dengan skill yang dimilikinya sejak memiliki bangku sekolah. Yang ketiga, peluang membuka usaha lebih mudah. Bagi pelajar SMK di zaman sekarang, banyak yang berpendapat bahwa mereka lebih memilih membuka usaha sendiri daripada bekerja kepada orang lain. Nah, move to another point. Ada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Pada dasarnya, semuanya hampir sama, hanya saja ada tambahan pelajaran agama,
yang bisa membuat kalian lebih tahu tentang Islam dan buta dalam ilmu agama. 3 kelebihan madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Yang pertama, memperoleh pendidikan umum dan agama. Diharapkan adanya keseimbangan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang diperoleh siswa. Yang kedua, membentuk karakter sesuai Al-Quran dan hadis. Harapan dari anak yang telah lulus dari bangku madrasah aliyah ini dapat menjadi pribadi muslim yang memiliki akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menghasilkan output yang memiliki keterampilan. Sama halnya dengan SMK, MAK juga bisa menjadi jurusan pemasaran. Cari di mana-mana tapi masih bingung. Yuk segera konsultasi ke guru BK. Dari video tadi ada yang belum tahu. Tadi sudah jelaskan ya, ada berapa tadi? SMA, SMK sama MA. MA ada lagi tambah satu. MAK. Apa itu MAK tadi? Madrasah aliyah kejuruan. Sini ada enggak kira-kira kejuruan itu? Di mana? Kalau MA di mana? Yang kejuruan ada enggak? Enggak ada di sini. Ya. Tidak ada di sini. Adanya SMK. Banyaknya SMK. Nah, SMK. Kira-kira SMK di sini ada berapa? Ada berapa di sini SMK? SMK 1 sama SMK 2, SMK-nya itu negeri, sama SMK 3 yang depannya di daerah apa namanya? Semen tadi ya. Kalau yang SMA dari SMA 1 sampai SMA 5. Ya. Nah, kira-kira kalian itu mau kemana? Itu tergantung minat kalian. Nah, kira-kira kalian minatnya kemana? Tahu minat? Minat itu apa toh? Minat itu apa toh? Suatu keinginan. Minat ya. Kira-kira mau kemana? SMK. Nah, sekarang saya jelaskan SMK. Kira-kira SMK itu kan beberapa macam. Ada banyak jurusan ya. Disebutkan ada berapa? Dari kalau SMK, kalau di SMK di sini ada satu apa namanya, akuntansi, ekonomi, terus manajemen, tata boga, apalagi terus yang peralatan busana itu apa namanya, fashion, tata busana, terus apa lagi, banyak sekali kayak teknik mesin, apalagi listrik, apalagi IKM. Apa itu IKM? IKM, ya. Terus apa lagi? Bangunan. Banyak sekali jurusan. Nah, itu sesuai dengan minat bakat kamu. Ya. Kalau kamu pengen masuk SMK, berarti sudah istilahnya ini, siap kerja. Karena berapa? Karena apa? 60% itu tidak teori, tapi praktek. Beda sama SMA loh ya. SMA beda. SMA kamu lulus SMA tidak bisa kerja. Tidak bisa. Karena apa? Teori kok. Ada nggak SMA praktek? Katanya. Ada nggak praktek? Ayo, praktek kerja di lapangan luar. Ada nggak? Ada. Kalau SMK ada. Makanya kalau SMK itu kalau lulus bisa kamu langsung kerja. Tapi tidak bisa, kalau SMA lulus tidak bisa kerja, harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya apa? Kuliah. Selain kuliah apa? Kalau misalnya kalau pengen kursus juga bisa. Ya, bisa. Nah, contoh Pak Toy mau tanya. Sekarang kalau pengen jadi dokter, kira-kira masuk SMA atau SMK? SMA. Jurusan apa? Nah, SMA tadi ada berapa jurusan? Ada 3. Yang pertama IPA, yang kedua IPS, yang ketiga bahasa. Ya, bahasa itu mempelajari tentang sastra. Pelajaran ini dimulai bahasa sastra. Nah, tapi ada wajib bahasa yang kalau nggak salah mungkin diwajibkan di SMA. Setiap SMA beda-beda. Ada yang pakai bahasa Jerman, atau mungkin bahasa Jepang, atau mungkin bahasa Cina.
Kalau bahasa Inggris kan sudah pelajar, gimana juga bahasa Inggris ya. Gitu. Kalau IPA itu jurusan, maksudnya di jurusan IPA itu pelajari apa aja? Kalau masuk IPA, ya itu hitungan, fisika, kimia, biologi. Pokoknya sih mau boleh pakai ujian. Nah kalau IPS tentang apa? Tentang pengetahuan sosial. Sing apal-apalan. Kira-kira kalau kalian sudah pengen SMK, sudah harus tahu aku ngambil besok ambil jurusan apa. Dilihat dulu kita minatnya di mana, kita punya bakat di mana. Jangan asal itu teman-teman. Banyak kasusnya begitu toh. Aku mau ngambil SMK Abdi Negara. Susah kok, nggak boleh. Karena ketika kalian sudah salah memilih jurusan, akan buang-buang waktu dan usia. Otomatis saya katakan yang bertambah terus dong. Nah itu nih, jika jurusan itu terus gak seneng, nah tak sekolah nih. Kayak kuliah juga ya. Saya pengen kuliah, hah? Ada? Kuliah? Gak ada. Hah? Di sini kamu baca loh ya. Gimana aja coba kamu baca? Dekatnya SMA 1 kampus. Nah, Unero kampus. Banyak itu. Ya harus pergi keluar kota, harus ngekosnya. Nah, tapi tidak juga dari apa namanya keuangan orang tua. Ketika kita pengen kuliah, tapi orang tua tidak mendukung, ya otomatis kita mau nggak mau kita cari yang SMK saja yang bisa nanti bisa membantu orang tua dan sesuai dengan minat dan bakat kamu. Ya. Kira-kira pengen jurusan apa? Orang pengen nggak tahu masak. Ada yang apa? Pemasaran. Tahu artinya pemasarannya apa? Tugasnya apa lagi? Hah? Betul kan? Kayak wawancara ya ini pemasaran termasuk ekonomi ya, manajemen ya. Manajemen itu banyak. Ya, manajemen itu ada manajemen keuangan, ada manajemen apa namanya? Pemasaran juga, manajemen perbankan juga. Nah, kalau manajemen pemasaran berarti kalian tugasnya untuk memasarkan suatu barang. Contohnya kayak di SMK 2 ya. Di SMK 2 itu ada kakak kelas kalian dulu, katanya jurusan pemasaran itu Pak dikasih barang, disuruh mempresentasikan barangnya itu, nah agar barang itu laku. Jadi kalian harus tahu ketika mau ngambil pemasaran, itu kalau nambah kan, lihat dulu di proses dulu. Ya, ini ono ini masak masuk tata boga, bisa buat usaha, ya enggak? Sopo si restoran itu bisa masak, kembangkan. Kalau kamu punya namanya juga bakat ya, bakat itu kemampuan dari seseorang, bakat itu biasa ya. Katakannya tanya sekarang, sudah tahu bakatnya? Sudah tahu bakatnya? Belum baca bakatnya. Tapi sudah punya niat toh? Mana? Dan kita bisa kalau bisa kira-kira mau kemana? SMK atau enggak sekolah atau langsung rapi? Gimana? Udah tahu. Nah, banyak yang nggak tahu. Ya, banyak yang nggak tahu. Aku lebih gaji opo, terus aku sekolah opo. Ya kalian harus tata. Yang mulai dari sekarang, dari sini kan sekolah SMA. Kita tata. Nih pengen kuliah, berarti buku SMA. Tapi ingat kalau kalian di SMK, sampai kuliah bisa nggak? Bisa. Nggak ada. Dulu kan, kalau nggak salah, kalau SMK nggak bisa kuliah. Sekarang sudah dibebaskan. PS masuk SMK bisa kuliah. Kira-kira Pak Tawin tanya sekarang, kalau pengen jadi guru, kuliah atau tidak? Iya. Kira-kira jurusan apa? Jurusan apa? Jurusan mesin. Jurusan apa? Dan jurusan bahasa Jawa tergantung kuliahnya guru apa? Enggak, ada beberapa macam
dulu dibedakan jadi dua ya jurusannya P ada tiga PGTK, terus PGSD dan yang pendidikan ya. Kalau PGTK ya dia ngajar TK, PGTK ya khusus dia nggak bisa ngajar, tidak bisa karena ijazahnya. Yang kedua PGSD dia ngajarnya di SD, ya dipelajari di SD. Dia mau daftar ke apa namanya ke SMP, SMA nggak bisa. Kalau yang terakhir umum, contohnya pendidikan kayak Pak Roy ini bisa BK Pak Roy bisa ngajar SMP dan SMA dan SMK. Pak Roy ngajar SD nggak bisa. Harus lihat dulu. Terus nanti jurusannya apa? Jurusan mau jadi guru apa dulu? Ada pengompokan. Ya, ada yang pengen jadi guru? Ada. Terus Pak Roy mau tanya, yang tadi agak ngaceng loh. Pengen masuk apa? Sekolah apa? SMK apa SMA? SMK ya, Pak. Coba SMK tanya SMK jurusan apa? Mesin. Terus apa lagi? Nah, kalau jurusan mesin, kalian harus bisa hitung-hitungan matematika sama fisika. Iya lah, aku pikir mesti jurusannya. Dan bisa katanya sekarang gini, kalau jurusan mesin ya, justru membuat mesin dengan apa namanya dengan mesin CNC itu mesin buat mesin bubut. Kalau kamu nggak bisa ngitung, ya rusak. Nggak bisa jadi. Itu loh maksudnya. Oke. Jadi Ojo Angger ngomong, Ojo Angger apa namanya? Aku jurusan mesin Pak. Ya kamu bisa enggak? Matematika. Ya. Terus ada lagi jurusan arsitektur. Ya, ada arsitektur ya. Teknik sipil ada di SMK di sana. Karena arsitektur bisa gambar. Arsitektur itu menggambar suatu bangunan. Kamu ngitung, aku butuh semen piro, aku butuh pasir berapa, butuh batu bata berapa. Kalau arsitektur bicara. Gampang. Ya, makanya kalau kalian jurusan SMK dipikir tenang. Ya, jangan bilang sama ini pengen biasa yang masuk SMA. Ini orang tua masih punya uang untuk menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, tuh. Jadi besok mulai hari ini ya, kalian kan sudah tahu harus pikir. Aku sok ini bareng jurusan apa? Harus tanya. Jangan balik takutan upah-upah. Lah aku ngelak kalau kacaku nggak bisa. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi tentang PowerPoint ya. Ini ada tentang PowerPoint. Saya lagi kelas 3. Nah, nanti ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah jelas ya. Nah, SMA. Tujuannya SMA sudah jelas ya. Nah, ini ada namanya SMA swasta dan negeri. Nah, swasta dan negeri biasanya kalian bingung kok swasta sama negeri bedanya apa? Bedanya apa? Swasta bayar larang. Iya. Contohnya di sini sekolah SMA swasta gimana? EJP, YPM. Nah, kira-kira bayarnya lebih mahal nggak? Lebih mahal. Ya. Terus kalau SMK, SMA di sini, kalau SMA di sini swasta tidak ada ya. SMK-nya banyak swasta ya. Terus, nah ini skema jalur karir. Jadi ini sekolah SMP, MTS, ini MTS sudah ada ya. Lulus, ya, lulus. Syaratnya harus pertama
lulus. Kalau nggak lulus, ada nggak yang nggak lulus ujian? Ada, itu kejar paket. Ada. Setelah itu terus SMA negeri atau swasta, SMK, swasta atau khusus. Sampai khusus. Khusus ada di Tuban sebelah sana, BLKI. Itu gratis dibiayai pemerintah kalau khusus. Syaratnya harus ikut terus. Istilahnya kamu nggak boleh harus full total berapa satu bulan atau 3 bulan. Contohnya, aku gak duit, aku kuliah juga duit, aku SMK duit, SMA juga duit, aku tak pengen khusus saya, silakan. Macam-macam cara khusus kelas ada, kelas kedua otomotif, ketiga komputer, terus keempat menjahit, tata buka juga ada, silakan. Nanti kalau kalian keluar dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu untuk kalian melamar pekerjaan. Ya, nggak perlu lah SMA sertifikat atau mungkin ya. Yang penting sertifikat. Ketika kamu melamar pekerjaan, kamu melamar klinik, pengembangan klinik, ijazahmu mau buat saya punya sertifikat Pak. Sertifikat masak chef. Diterima. Ya. Seperti pengen khusus silakan khusus. Kayak menjahit itu warnanya loh ya. Menjahit itu warnanya segitu loh ya. Itu kamu kalau sini desain-desainnya ada yang menjahit nggak? Ada. Kami cuma sedikit dong. Dari akses. Gimana? Ya, kamu latihan apa namanya khusus menjahit nggak apa-apa. Dan kamu sendiri daripada yang mau kuliah bisa sendiri. Ya. Terus selanjutnya. Nah, ini berarti tadi ya dari SMP, SMA, SMK khusus. Nah, ini kalau SMA perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi setelah itu ikut training juga bisa, ikut khusus juga bisa. Kalau setelah itu masuk dunia kerja. Jadi setelah itu training juga. Terus kalau SMK, SMA perguruan tinggi kerja bisa langsung bekerja SMK juga lihat ada. Kalau SMK yang lebih banyak kuliah bisa perguruan tinggi, yang kedua bekerja juga bisa, langsung bisa ya. Yang ketiga khusus juga bisa. Yang keempat wirausaha juga usaha. Karena kita punya ilmu di SMK, aku gawe bisa sendiri, misalnya urusan peternakan, ternak ya, perlu dulu selanjutnya khusus harus langsung bekerja, langsung masuk ke dunia kerja. Nah, tinggal kalian pilih yang mana, terserah. Selanjutnya berapa perbedaan antara SMA dan SMK? Saya, kalau SMA lebih banyak belajar materi, banyak materinya, ya, daripada praktek. Kalau SMK banyak prakteknya. Enak mana kira-kira? Enak praktek karena apa? Kita bisa cari uang langsung praktek. Iya kan? Jadi langsung praktek. Oke. Yang kedua, prospek selanjutnya peluangnya kalau SMA memang lebih besar. Contohnya untuk karir. Karena apa? Dia kuliah lebih tinggi. Jadi dokter iso, profesor iso, juga macam banyak sekali. Ya. Terus kalau SMK itu juga pilihannya juga banyak. Contohnya otomotif, akuntansi, tata busana, teknik gambar, instalasi listrik. Kemarin saya lihat di PLN. Ngerti PLN toh? Ngerti. PLN nomor? Perusahaan listrik negara. Itu yang dibutuhkan berarti jurusan listrik. Itu kemarin terakhir SMK juga bisa. Ya, itu harus tidak. Oke. Terus kalau jurusan SMA, jurusannya ada berapa tadi? 3 ya. Kalau apa namanya? Itu banyak sekali ya. Terus peluang kerjanya lulus SMA itu lebih kecil dan peluang masuk dunia kerjanya bakal yang didapat di sekolah banyak diberikan materi umum dibandingkan keterampilan khusus. Nah, ini lulus SMA pegawaian itu aneh. Ya, jadi kalau yang lulus SMK, kalau lulus SMK memiliki peluang lebih besar di dunia kerja.
karena dibekali skill atau kemampuan sesuai dengan jurusannya. Selanjutnya biaya. Nah, ini masalah biaya. Biasanya jadi masalah kan biaya. Ya, kalau SMA biayanya relatif lebih kecil dibandingkan SMK karena SMA tidak banyak yang praktek. Nah, SMK itu namanya praktek. Praktek kemana, perusahaan mana, kita langsung terjun. Kita bayar. Cukup kita dibayar. Biasanya praktek ke semen, kita dibayar lumayan. Oke, selanjutnya ini kalau SMK biayanya relatif mahal karena PKL atau praktik jalan. Selanjutnya karakternya. Kalau lulusan SMA itu betul memiliki kapasitas yang luas sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kalau SMK untuk menjadi seorang yang profesional dalam bidang yang ditekuni. Ini SMK itu pinter kayak tadi atau memasak ya. Itu terus pinter memasak itu. Terus pinter kan. SMK kan tidak bisa. Ini luas semuanya bisa. Kalau masak tidak perlu bisa. Selanjutnya faktor yang diperlukan atau yang diperhatikan dalam memilih SMA. Yang pertama, reputasi sekolah ini apa program. Ya, contohnya sekolahnya negeri yang sini paling bagus yang mana? SMA berapa? SMA dulu ya. SMA berapa? SMA 1. Yang kedua? SMA 2, yang ketiga? SMA 3. Semakin SMA semakin dapat, galak. Ada dua. Terus yang kedua status akreditasi diakui dari SMA itu. Kalau negeri SMA 1 mesti diakui, diakui. Ya. Terus dia prospek lulusan, fasilitas pendidikan di SMA 1 itu beda fasilitas pendidikan sama SMA 5. Coba tanya, ada yang SMA 1 ini bisa ya di SMA 1. Sekarang pojok ini SMA 1 tuh. Coba tanya yang semuanya. Semuanya masuk juga pakai nilai yang bagus. Favorit sekolahnya kan gitu. Ya. Oke. Terus selanjutnya biaya pendidikan. Nah, ini biaya antara SMA yang satu yang favorit itu sama SMA yang biasa biayanya beda. Biayanya banyak, mungkin ada apa? Makanya punya SMA 1 yang banyak kaya-kaya. Sedangkan orang yang SMA 5, berapa rata-rata orang daerah sini pedesaan. Terus jurusan SMA tadi sudah ya, sudah. Ya. Nah, di IPA, IPS itu jurusan SMA. IPA, IPS kalau bahasa. Ini besok kalau kelas 3 kalian harus pilih. Biasanya kelas 2 kalau masuk SMA. SMA kelas 1 masuk kelas 3. Nanti ketika kelas 2 harus pilih. Nah, caranya untuk pilih, kalian dikasih ujian atau tes. Nanti kamu pinternya di mana diarahkan. Cocoknya di IPS, kamu cocoknya di bahasa, kamu cocoknya di matematika. Kalau nggak begitu, kamu akan berperan. Misalnya contohnya, aku ke isu matematika, kamu mau pilih IPA. IPA pelajaran matematika. Ada yang suka matematika? Nah, wes kamu mungkin lebih IPA. Itu aja. Kita tahu kemampuan kita sendiri ya. Kalau mungkin mau keras tentang matematika kok IPA, nggak mungkin loh. Senengannya apa lah? Senengannya bahasa asing, kita bikin bahasa Korea, masuk bahasa. Itu diajar. Banyak karena harus sama sih. Banyak yang prestasi bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia. Oke, selanjutnya ya. Nah, setiap sekolah memiliki kebijakan sendiri menentukan jurusan. Nah, ini makanya tadi berdasarkan hasil
psikologi tes psikologi kan tes dulu nilainya bagaimana nanti kesepakatan sama guru BK kamu cocoknya masuk IPA IPS ya selanjutnya nah ini sekarang tim mau milih jurusan di SMA. Nah, pertama sekarang kenali bakat dan potensi diri kamu, kenali dulu potensi diri kamu bagaimana, bakatnya apa ya. Nah, terus yang kedua kenali minat Anda, minat dulu kok minat Joko itu tak tanya cita-citamu apa tahu Pak ya tahu sekarang ya minatmu gimana. Yang ketiga seharusnya buktikan secara real, buktikan kamu minat itu ya buktikan ya jangan ngomong kalau kacanya. Dan selanjutnya konsultasi. Nah, konsultasi kepada guru BK atau mungkin ke orang tua. Bu, aku naik bilang mau naik di konsultasi. Jangan sama teman. Ya, jangan sama teman-teman. Teman itu siapa toh? Yang bilang kamu siapa? Orang tua toh. Di konsultasi sama orang tua. Yang jadinya mendoakan kamu siapa ketika kamu pengen sukses? Orang tua masuk ke teman kamu. Ya. Terus selanjutnya daya tampung. Nah, ini daya tampung maksudnya itu daya tampung kamu, pikiran kamu. Bisa loga, ya. Ini nggak bisa langsung kosong. Terus yang keenam prospek yang susah itu ada. Selanjutnya, nah ini ada jenis tipe sekolah bulan. Biasanya jenis bulan ya, diseleksi. SMA 1 seleksi nilainya juga bagus minimal berapa? Misalnya minimal harus 8 semua. Nanti dites lagi. Tak main-main. Tes lagi, tes tertulis lagi. Bisa juga nilainya bagus. Misalnya karena apa ya? Nilainya bagus. Saya contohnya. Makanya dia kasih lagi. Dia orangnya pintar, bisa. Bagus, dia memang pintar. Kan ada masalah daya itu. Belajarnya bagus. Yang kedua, fasilitas sekolah melakukan fasilitas yang serba mewah. Yang ditebus dengan SPP yang besar. Kalau AC ini sekolah ini, tapi SPP ini mahal. Kalau selama ini SPP-nya berapa? Ada nggak? Ada loh, kita gratis. Ya, pasangan itu. Di pasangan nggak ada. Sekolah bulan ini mereka pada Inggris belajar yang sini. Terus, nah ini sekarang panduan masuk SMK Lembang. Yang pertama karena sekolah tiba utama pusat keterampilan baik dari maupun praktek. Terus yang kedua halnya kemudian bisa orang tua sudah berpikir jauh depan tentang sasaran pendidikan anaknya. Biasanya orang tuanya, tak tanya, SMK itu yang disuruh orang tua atau sendiri? Sendiri, enggak. Orang tua tidak pernah nyuruh, loh, SMA, SMK aja, enggak. Ada. Ada. Suruh bebas ya. Nah, sekarang ada pendidikan itu bagus bisa kesehatan. Kayak perawat. Memang biayanya mahal. Terus selanjutnya, nah di sekolah kejuruan, seorang siswa dapat bahkan sudah sanggup menentukan pilihan akan keterampilan dan kalian yang harus dibakar. Jadi ini seperti ikannya ini, misalnya kalau orang ini sekarang mancing, kalau kamu nembak, ada yang punya hobi nembak, ada punya hobi nembak, nembak mana? Tempat itu kan punya, silakan ya. Apa mungkin hobi mana? Terus yang keempat peluang untuk sekolah lapangan kerja lebih besar. Yang kelima lulusan SMA memiliki kalian kerja juga dapat kesempatan untuk belajar atau kuliah lulusan SMA. Terus selanjutnya, nah ini tip memilih program kalian. Sebelum Anda memilih program kalian, semacam itu temukan bakat dan potensi Anda. Temukan dulu bakatnya. Terus yang kedua menyesuaikan cita-cita kamu. Sudah cita-cita, bakatnya nggak ngerti Pak, terus pilih.
nanti sebenarnya Bapak. Nah, kita ke tiga konsultasi, yang pasti konsultasi sama orang tua, ya, sama UBK. Yang keempat, kita program kalian juga sesuai dengan pilihan dan prospek masa depan. Sesuai. Sekarang yang paling diminati tadi yang cewek itu apa namanya? Perawat, ya, perawat bidan ya. Perawat bidan itu paling diminati. Karena perawat banyaknya kosong di rumah sakit. Cuma biayanya mahal. Sekarang kita butuh juta. Iya, perawat yang berbeda. Yang namanya SMK. Ya, bisa ya. Terus yang kelima daya tampung tadi. Terus berarti kan program daya tampung itu bukan kesehatan khusus. Nah, tadi kayak tadi SMA tadi ya, yang pertama reputasinya SMK itu terkenal bagus sudah. Takut yang terkenal SMK-nya ini bagus, tapi kerja fasilitas pendidikannya, terus lulusannya banyak yang kayak ini di tetangga saya dari sana Bogor, ada namanya SMK pelayaran, tapi ada emblemnya Kristen. Tapi orang pada takut masuk situ. Wah, ada Kristennya Pak. Itu hanya sekolah saja. Tapi banyak orang yang berbakat masuk ke situ. Dibandingkan dengan SMK Muhammadiyah pelayaran, itu prospeknya bagus. SMK pelayaran yang Kristen. Ya lulus banyak yang jadi dipaksa kapal pesiar. SMK pelayaran Kristen banyak sekali. SMK Muhammadiyah banyak. Yang ditunjukkan juga banyak ya. SMK Kristen. Orang banyak ada yang cewek, pilih juga ada. Karena gurunya di sana cuma karena embel-embel Kristen kita jadi jangan tidak begitu. Susah ya. Terus namanya lokasi dan biaya. Nah, itu biaya sih. Nah, sekarang kalau orang tua kamu punya biaya nggak SMK butuh biaya. Ya, pasti itu. Ini lebih ya. Terus pusat kerja khusus. Nah, investasi dengan kerja dan investasi dengan kerja. Biasanya kalau SMK itu kalau lulus kamu langsung dikasih lowongan pekerjaan. Ini ada pekerjaan di sini, silakan daftar di sini. SMK begitu. SMK begitu. Ya, rata-rata begitu. Tapi ini SMA enggak. Kalau ini SMA itu jurusannya ke langsung kamu mau kok masuk ke kuliah negeri atau swasta atau mungkin ini ada jalurnya. Kalau SMA begitu. Tapi kalau SMK enggak, langsung ada dunia kerja. Ini ada ini sama kerja sama perusahaan ini silakan kamu. Ya, ada hubungan. Nah, ini ada mekanisme pendaftaran baru ya. Ini sekarang secara online. Ya, sekarang secara online. Kita langsung kita daftar ke sana. Sekarang online. Enggak itu sekarang. Ada jalur prestasi, namanya jalur prestasi itu pakai nilai kamu. Pakai nilai kamu. Nah, makanya nilai kamu di sini nilainya api-api. Dipertahankan nilainya bagus. Jangan sampai nilainya turun. Itu bisa masuk jalur prestasi. Saya dari kelas 1, misalnya nilainya Songo. Kelas 2 nilainya begitu, nggak bisa. Sama seperti harus naik terus, atau mungkin sama. Prestasi. Nilainya begitu. Ya. Kira-kira yang kemarin kelas 1 sama kelas 2 nilainya bagus mana? Bagus mana? Bagus kelas 1 berarti kelas 2 nggak bisa ya? Nggak, lebih jelek ya? Iya, itu nggak bisa main prestasi, nggak bisa main prestasi. Prestasi itu nilainya sudah bagus dari rapotnya kan nanti kemarin rapotnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bagus bisa. Jadi nggak usah caranya tes nggak usah, langsung bisa masuk. Sembilan ya. Terus yang kedua jalur reguler, reguler itu biasa, dari prosedur data, atau yang ketiga ini lewat jalur khusus biasanya lewat koneksi. Oke. Yang selanjutnya ini berdasarkan secara langsung ya, fotokopi STTB atau jasa itu harus dilakukan ya. Terus pas foto ukuran, fotokopi sertifikat penghargaan. Kalau kalian punya sertifikat penghargaan, ada yang punya penghargaan itu olahraga. Kalau punya olahraga itu bisa dilakukan, bisa masuk prestasi, bisa
bisa nambah nilai. Contohnya tetangga saya, dia nilainya jelek, tapi dia juara lomba juara tes meja, juara 1. Dia masuk SMA 1 dengan prestasi itu masuk nilainya, karena dia punya sertifikat atau penghargaan. Enggak, jadi sehingga kayak kemarin ada yang juara poin, juara 1 itu bisa masuk SMA. SMA 1 juga bisa. Selanjutnya untuk official class dan rapor sudah digeser setelah keterangan buat terbuka untuk kopi akses pelajar. Ada yang sudah pernah ngecek bebas narkoba? Belum. Itu dari kencing. Iya, tes urin. Tes urin itu memberi semuanya data. Kayak kalian pakai narkoba, tes urin, atau mungkin mabuk, tes amonium pokok, pakai tes urin. Itu sedikit aja kita harus langsung cek. Kelihatan ada narkobanya enggak, ada narkobanya enggak, kelihatan. Itu ngetesnya itu 300.000. Tapi berlaku itu seumur hidup. Nggak ada berlaku yang terus. Kecuali kalau kamu kena narkoba ya, nggak berlaku lagi. Ya. Oke, ini PSB ulang. Selanjutnya, dari penjelasan Pak Roy tadi, kira-kira sudah jelas apa belum? Nah, ini Pak Roy mau memberikan lembar kerja, ya nanti dibagi berapa surat ini. Jadi beberapa kelompok dikasih nama. Dikasih nama dulu, terus kelasnya banyak terus kelas 9. Apa boy? Kira bisa ya? Ada. Ya ini. Kalau ada yang tidak tahu silakan ditanyakan. Tidak, dikerjakan ya. Pak, dikerjakan ya. Pak, belum Pak. Ya kan belum ya? Ada yang kurang satu? Belum. 9 saja. Oke, sekarang dikerjakan 9 saat. Aku nanya soal isi, kalau tidak tahu silakan tanya. apa? Isi sesuai dengan bagiannya ya, sesuai ya. Kenapa? Nomor 2. Ya, misalnya ada. Kamu berapa? Jadi di kotanya itu. Kalau SMA berapa, SMK student belajar. Ya, tadi saya, kamu mau buka kemana? Ya, sekarang kan SMP. Mau kemana? Cita-cita dokter berarti mau ke mana? Gimana? Bukan. Mau ke mana? Karena dokter ya. Kalau berarti kamu masuk mana? SMK, SMA. Nah, ya gitu ya. SMA. Kalau dokter SMA. SMK. SMK kan banyak tadi tak jelaskan. Bisa buat wirausaha. Terus jadi tadi jawab. Jadi apa namanya? Pemasaran tadi kerjanya. Bisa di masa perusahaan. Ya kita kamu apa? Pokoknya ditulis kata apa nanti kalau
Itu. Tahu nggak sekarang kamu SMK-nya apa? Tahu gimana? Ada yang sekarang tak jelaskan lagi ya. Kalau yang SMA itu diisi SMA-nya di sini buat kamu yang kamu tahu SMA ada berapa. Dan yang kamu tahu bukan ditulis. Yang kamu tahu. Terus SMK-nya dibutuhkan ada berapa? Ditulis. SMK apa aja? Sebelum negeri masuk kampus swasta. Iya, sih. Terus sekarang dipikir cita-citanya dulu apa? Guru. Kalau guru berarti apa? SMA atau SMK? Alasanmu apa? Lah kamu apa? Alasan pilih ini kenapa? Ya, bisa untuk kita jadi SMK. Gimana tahu gitu? Ya betul. Sementara ya. Sepak kuliah ada apa? Polisi. Yang enggak mungkin siapa angkat tangan? Apa? Satu. Gimana? Oh. Ini gimana? Dan setahu kamu berapa? Memang tulis bukan setahu kamu itu. Kamu tahu nggak di situ? Ayo nanti dia di sini cepat. Ini lah. Ya, sama ya. Oh ya sudah. Kamu tahu SMK di sini ada berapa? Ada. Kamu tahu. Ada berapa SMK? Yang kamu tahu. Gimana? Studi lanjut itu studi setelah melanjutkan. Setelah kamu ini ya. Tapi itu berarti apa? Lapor SMA atau SMK. Terus dari itu apa? Kuliah atau apa? Alasannya apa? Nah, kamu alasannya apa? Nggak bisa ya, harus pakai alasan ya. Wes ya sama ngomong. Sekarang isi. Tak suruh isi. Ada yang ditanyakan? Gimana? SMK. EJP itu SMK. Masuk orang SMA EJP. Ya SMK.
Kalau misalnya ada SMA, IPM itu SMK, Mas. SMK IPM. SMK. Gimana? Gimana? Nomor 3. Nah, ini ada cerita. Menjadi apa? Menjadi apa? Guru. Tapi dari dulu berarti dari SMP apa? SMP apa? Setelah itu apa? Itu apa? Iya, kamu kan harus tahu yang pengen dari guru itu kudu mlebu SMA atau SMK. Terus berarti itu nek kuliah kok enggak lho. Itu. Ini kan jadi guru. Tugasnya apa berarti SMP. Dari SMP apa? SMK atau SMA jadi guru. Terus kelanjutannya ketika SMA apa naik? Apa? Sudah. Anak-anak saya kemarin dari Sinolis. Karena saya 8A, nggak tulis matahari. Nah, sudah. Di mana? Kertas saja, nggak usah yang ini ada nggak? Saya tinggal saya matahari. Tinggal saya untuk ini, yang lain ini sudah. Gimana? Ya udah. Gimana? SMA itu SMK. SMA itu SMK. SMA kan SMA loh ya. SMK itu ya dulu namanya SMK. Kondisi orang tuanya, namanya ada selanjutnya apa? Kondisi sosial ekonomi orang tua. Dengan mengenali prestasi Anda sampai kelas 9 dan melihat kondisi sosial ekonomi Anda. Ini loh juga awal diri refleksi. Jadi ini pertanyaan ini menjurus ke kita sendiri. Yang nomor 4 pertanyaannya kan, bentar, yang nomor 4 pertanyaan kan, kalau kita ingin melanjutkan terus kondisi orang tua kita keuangannya bagaimana? Kira-kira ini kita misalnya pengen dokter ya, pengen dokter, kok bisa dulu kondisi keuangannya orang tua mampu nggak mau jadi dokter? Biaya itu loh maksudnya, itu nomor 4. Jadi saya kira-kira orang tua mampu nggak? Oh ya, betul. Alasannya jadi putri. Nanti alasannya apa? Nomor 5 gimana? Ya sini kau mau. Sudah. Sudah. Banyak-banyak. Diisi sesuai dengan keadaan kalian potensi orang tua.
Kan kalau kuliah bisa. Kan banyak tentara yang kuliah kami polisi juga nanti punya yang hukum. Guru SMA. Dan yang dan nanti kelompoknya kan ini 20 ya, dibagi 4 ya. Dan ada 5 kelompok. Sudah. Oke, sudah. Namanya belum. Yang mana? Hah? Yang nomor 4. Pertanyaannya. Ya, prestasimu. Terus melihat kondisi orang tua kamu, keuangan orang tua kamu. Terus rencana Anda setelah tamat SMP itu apa? Belok prestasimu, terus lihat kondisi orang tuamu, ekonominya, keuangannya. Kamu setelah SMP apa? Karena harus tahu tuh. Gimana? Salah. SMP. Jurusan, tapi kuliah kok jurusan apa? Kuliah kok jurusan IPA? Kamu yang jadi apa tuh? Misalnya dokter ya, misalnya dokter ya, ada contoh ya. Misalnya kamu pengen dokter berarti dari SMP terus ke SMA. SMA jurusannya apa? IPA, PPS, IPA otomatis. Ya, kamu mungkin setelah itu kamu pengen jadi dokter apa? Kuliah. Kuliah jurusan apa? Ya kedokteran. Jurusan kedokteran. Nah, kamu pengen jadi dokter, guru, sekolah pendidikan. Tadi Unero, sekolah pendidikan. Nah, tapi jurusannya apa? Guru. Lah kamu pengen jadi guru apa? Kan begitu. Bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris gitu loh. Kuliah sarjana pendidikan, kayak Unero misalnya kayak gitu. Kayak jadi apa? Jurusannya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nanti kuliah kamu keluarnya jadi jurusan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia bisa bahasa Indonesia gitu loh. Iya, mau pengen jadi apa? Contohnya lagi, contohnya lagi ya, ada yang masih bingung ya, selain dokter apa? Tadi guru juga, terus pengen juga, pengen jadi pedagang, pedagang ya, pedagang itu apa? Misalnya apa? IPS atau IPA? IPS, ekonomi ya, terus kuliah ya, misalnya apa? Manajemen atau akuntansi, perbankan. Ditanya nomor 4 gimana? Nomor 4. Ya yo. Kamu prestasinya bagaimana? Kamu sendiri kamu gimana? Apik kok gak pinter kok gak? Kan yang lihat kamu sendiri. Terus melihat orang tuamu mampu kok gak? Duitnya dia tora. Kira-kira nyekolahmu mampu kok gak? Nah gitu. Terus kalau sudah itu kamu mikir setelah SMP kamu sudah tahu semua. Gitu. Itu. Nomor 4 itu lihat diri kamu sendiri. Kamu pinter kok gak? Kamu lihat nilaimu pinter kok gak? Nah sedangkan ya, terus lihat orang tua kamu. Gue kok gak ngomongnya.
duit kok enggak, mampu kok enggak, itu loh maksudnya. Misalnya kalau mampu, setelah itu kamu mau jurusan apa? Tanya. Nah, melanjutkan jurusan pendidikan tinggi atau kuliah atau SMA atau tidak melanjutkan atau masih belum ragu-ragu. Iya, itu contohnya sendiri apa? SMA gitu loh. Saya ngerti nih mau keadaannya, oh ibu gak duit ya. Terus bareng ngono, aku sekolah ya biasa-biasa. Terus aku tak orang sekolah. Kenapa gua alasannya? Kenapa tak sekolah? Saya bekerja saja. Gitu loh maksudnya. Bentar. Ya. Bentar. Ada yang berbisi? Iya. Kita ada selanjutnya mengambil kuliah kuliah Pak Roy, Pak Roy, Pak. waktunya sudah melebihi ini. Terlalu lama nggih. Iya, jenengan langsung penutup aja biar ada recordnya. Oke. Ya, nanti turunkan ya. Dan sebentar nanti terkelas ya. Nanti terkelas sama. Semua bukan ya, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian bisa menjadi lebih jelas lagi. Nanti kalau bisa agak jelas lagi nanti bisa ditanyakan sama Pak Roy ya. Kalau masih bingung. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dulu. Kita akhiri dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Bukan lagi ya. Oke, nanti dulu ya. Dan selamat pagi anak. Samun Pak.